Om Swastiastu, saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari anggota I Made Rias Andini Putri, I Kadek Dwi Payana, I Gusti Made Medianta. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pendapat kalian mengenai struktur dan infrastruktur politik di Indonesia? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Dan tiga, sebutkan dan jelaskan tugas dan wewenang MPR RI. Jawaban nomor 1 adalah infrastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. A. Infrastruktur politik adalah suasana kehidupan di politik di tingkat pemerintahan dan juga disebut pusat kekuasaan formal negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang B. Infrastruktur politik merupakan kompleksitas dari hal-hal bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Dan yang kedua, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. Dan yang kelima, Presiden. Presiden merupakan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dikarenakan negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan nasional. Dan yang keenam, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di antara lingkungan peradilan. Di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang ke-9, Konstitusi Yudisional. Konstitusi Yudisional adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri serta bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lainnya. Yang 10, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan negara. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. B. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 UUD tahun 1945. C. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota. Dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. UUD nomor 22 tahun 2003. D. Dahulu kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah UUD 1945 mengalami amandemen, sekarang kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara. E. Wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. F. Tugas MPR. 1. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasang calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
2. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. 3. Memegang kekuasaan legislatif. 4. Memasyarakatkan ketetapan MPR. 5. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 6. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pelaksanaannya. Dan 7. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. G. Menjelaskan permusyawaratan rakyat juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sekian presentasinya. Terima kasih.